Halo, assalamualaikum. Kenalin, aku Rina. Di sini aku ingin berbagi kisah ya Bun. Mungkin di luaran sana banyak yang ngalamin yang pernah aku ngalamin sih Bun selama aku habis nikah, yaitu keguguran. Aku dulu nikah tahun 2018 bulan Januari. Habis itu jalannya waktu dapat 1 tahun, aku telat Bun ceritanya. Telatnya kurang lebih 5 minggu. Habis telat 5 minggu itu aku periksa ke dokter kandungan, katanya dokter sih nggak ada masalah pas waktu itu. Habis itu berjalan ke 6 minggu mau ke 7 minggu, itu aku inget banget malamnya itu aku makan buah nangka. Aku habis kurang lebih antara 4 sampai 5 potong. Cuma memang nangkanya itu emang gede-gede banget kalau di sini pas waktu itu. Itu habis 5 atau 4 itu besok sorenya nggak tahu kenapa ya perutku tuh tiba-tiba kayak mau mens. Ketika kita mau mens kan perut terasa kram, terus nyeri di bagian bawah. Nah, itu awalnya mulainya dari situ. Terus mungkin tak buat istirahat akhirnya. Dan sorenya itu aku sudah gak tahan banget, berasa kayak pingin pup. Cuma apa ya? Cuma di bagian bawahnya yang paling nyeri itu pun. Nah, waktu itu memang awalnya keluar sedikit, kayak lendir merah. Terus dapat 1 jam atau 2 jam habis keluaran dari itu, keluar gumpalan. Gumpalan, pokoknya makin semakin lama itu semakin besar pun. Kurang lebih mungkin segini lah pun. Segini itu. Terus habis itu semakin banyak keluar lendir-lendir yang agak-agak besar. Awalnya aku mikirnya udah kan maksudnya belum berpengalaman ya pun, di keluarga aku juga nggak ada. Terus habis itu aku coba kontrol ke, pas waktu itu aku ke bidan dulu. Terus katanya bidan itu karena nggak ada tempat buat USG, itu bidannya bilang ya lebih baik dibawa ke dokter yang bisa menangani itu sih. Habis itu aku ke rumah sakit pas waktu itu di Malang. Terus habis itu akhirnya katanya dokter memang janinku sudah nggak ada. Itu yang pertama Bu. Habis itu dapat kan pas waktu itu udah habis keluar semua. Terus di USG katanya memang masih ada sedikit yang tertinggal di perut. Akhirnya dokter menyarankan buat diret. Habis itu sekitar tengah malam, pas waktu itu kurang lebih jam 1 malam itu aku ngalamin itu apa, dikuret kurang lebih sekitar 1 jam, ya 1 jam, kurang lebih 1 jam. Habis itu aku pas waktu itu nggak sadar sih pas dikuret itu. Tahu-tahu udah katanya pas aku udah sadar udah selesai semua. Akhirnya sudah pun aku udah berusaha ikhlas, suamiku juga ya mungkin kalau katanya dokter itu nggak masalah buat nangkanya sih, cuma mungkin karena memang janinnya juga nggak bagus gitu katanya. Terus akhirnya dapat 2 bulan, alhamdulillah positif lagi pas waktu itu. Katanya dokter sampai oh alhamdulillah, soalnya terkadang ada yang habis kuret itu nunggunya lama baru bisa hamil lagi. Cuma di kasusku ini ya alhamdulillah, mungkin Allah mau ngasih kepercayaan aku lagi, pikir aku kan gitu. Akhirnya aku tes lagi, alhamdulillah dapat 2 bulan. Itu kira-kira bulan Maret atau April gitu. Oh April. Nah itu bulan April aku tes lagi, alhamdulillah positif. Terus habis itu udah nggak ada perasaan sih, maksudnya kan biasanya kalau habis keguguran insya Allah kan untuk kedepannya juga lebih hati-hati harusnya. Ya udah makan sudah terkontrol, tiap mau makan aku pasti browsing dulu sekarang. Kalau dulu kan nggak tahu, langsung makan aja. Browsing dulu, terus minum vitamin dari dokter. Pas waktu itu susu, buah itu semua insya Allah udah lengkap. Akhirnya aku periksa ke dokter pas waktu itu, katanya dokter juga beberapa bulan kemudian juga alhamdulillah nggak ada masalah. 3 bulan, 4 bulan sehat, 5 bulan sehat. Nah pas waktu bulan mau 6 mau ke 7 itu habis maghrib, tapi awalnya nggak apa-apa, maksudnya aku masih bisa kerja aktivitas kayak biasanya, nggak ada makanan aneh-aneh yang aku makan juga, vitamin terus jalan. Cuma pas waktu itu malamnya habis maghriban itu kayak ngerasa awalnya tuh nyeri biasa, cuma lagi-lagi pun ini nyeri-nyeri di bagian bawah. Cuma sempat sih terakhir aku USG itu, sebelum nyeri itu memang sempat sih aku USG. Dan ini pun ini sudah 5 mau ke 5 mau ke 6. Babyku kelihatan ya, udah besar Bun.
karena memang udah 5 ke 6 ya. Habis itu aku habis marinya itu nyeri-nyeri, terus pikirku mungkin kurang istirahat atau gimana, kan pas waktu itu emang aku kerja ya, pas waktu itu emang kerja, mungkin karena kecapean juga, terus banyak pikiran, karena di kerjaan aku yang dulu itu memang apa ya, kita kan ada target. Nah itu memang ya mungkin kan masih ke bawah juga ya, meskipun dari rumah masih kepikiran target juga, mungkin karena stres juga. Akhirnya pas waktu nyari habis maghrib itu aku cuma mikirnya kurang istirahat, akhirnya aku tidur pas waktu itu kurang lebih jam 10 itu udah mulai reaksi lagi, kayak semakin sakit semakin mirip kayak kita mau mens, awal-awal mau mens. Nah habis itu aku cuma mikirnya sih, aduh ini kan mungkin ya aku sedikit agak trauma ya bun ya, karena dulu kan pernah ngalamin kayak gitu, cuma aku berpikir positif sama suamiku, bilangin ya mungkin kurang istirahat gitu aja bun. Akhirnya aku istirahat lagi, coba tidur lagi. Nah pas waktu itu aku sempat sih kencing, pas waktu kencing itu keluar lagi lendir merah, cuma sedikit, masih benar-benar sedikit banget, belum nggak langsung besar gitu, enggak, cuma sedikit banget. Akhirnya aduh aku udah mikir aduh kenapa ini, terus akhirnya suamiku masih, coba kamu istirahat dulu, mungkin kan terkadang kan sempat browsing juga pun, kadang kan ada kayak gitu, mungkin karena kecapean. Akhirnya aku istirahat lagi sampailah kurang lebih jam 11 atau setengah 12 malam sekitar itu. Aku ngerasain bener-bener aduh perutku itu rasanya kayak muter-muter gini pun, jadi udah kayak apa, mau pup, rasanya mau pup, cepat pengen keluar gitu loh. Akhirnya itu aku berlangsung kurang lebih beberapa menit itu. Akhirnya aku minta ke suamiku, minta panggilin orang tuaku, karena kan aku di rumah pas waktu itu kan sendiri. Akhirnya dipanggilin ke orang tuaku datang. Akhirnya keluar, ketubanku pecah, terus pendarahan, keluar darah banyak banget di sini pun, banyak banget, jadi darah banyak banget keluar, sampai akhirnya aku nggak sadar pas waktu itu. Akhirnya aku sama orang tuaku sama suamiku dibawa ke rumah sakit lagi. Terus akhirnya pas waktu di rumah sakit dicek sama dokter, ternyata memang nggak bisa selamat karena ketubannya sudah pecah. Cuma kan usia kandunganku masih antara 5 ke 6, jadi memang belum terlalu apa ya, kalau jari-jarinya sudah sempurna semua, matanya, tapi matanya masih apa, masih enggak apa, nggak bisa buka kan soalnya masih kecil. Cuma memang kayak aku inget banget kayak udah apa ya, kulit cuma tinggal sempurna gitu loh bun. Jadi pas waktu itu memang hal yang terberat dalam hidupku. Terus akhirnya dokter menyarankan memang harus dikeluarkan, karena kalau misalkan dipertahankan juga nggak bisa. Akhirnya pas waktu itu masih gerak-gerak, dia masih bertahan awalnya. Terus dokter bilang kalau misalkan ini dikasih drip pasti anaknya nggak kuat, soalnya kan memang belum waktunya. Akhirnya ya mau nggak mau suamiku, orang tuaku, kakakku juga harus setuju kalau memang harus keluar dengan paksa. Akhirnya pas waktu itu di drip. Akhirnya kurang lebih berapa menit itu aku lahiran, anakku perempuan, namanya Siti Fatimah. Tapi habis kena drip itu dia sudah mulai, pergerakannya sudah mulai lambat. Akhirnya aku benar-benar rasa memang dia nggak ada detak jantung lagi. Akhirnya aku lahiran, tapi posisi ini bayiku sudah meninggal. Itu hal terberat bagi aku sih bun. Akhirnya ya mau gimana lagi, aku sudah mencapai kelas. Akhirnya aku udah mulai belajar mengikhlaskan lagi untuk apa ya, mungkin sudah jalannya dari Allah kalau anakku harus diambil. Habis itu aku udah gimana ya, maksudnya untuk apalagi memang sulit sama suamiku, terutama suamiku yang paling trauma pas waktu itu. Akhirnya aku berdoa berusaha terus. Alhamdulillahnya belum dapat 1 tahun aku hamil lagi. Pas waktu hamil itu aku udah tahu telat kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu. Aku ke dokter, katanya positif. Aku ganti dokter pas waktu itu pun positif. Terus
aku resign dari kerjaku. Akhirnya aku benar-benar pingin maksudnya benar-benar bed rest, nggak ada tekanan dari kerjaan juga. Akhirnya aku positif itu dinyatakan hamil, udah sehat janinnya. Habis itu dapet 3 hari pun dari aku periksa yang katanya sehat, itu tiba-tiba keluar lendir lagi. Terus habis itu aku langsung panik kan, karena untuk riwayat keguguran kalau misalkan memang keluar lendir lagi itu kan bahaya. Akhirnya aku balik lagi dapat 3 hari ke rumah sakit. Katanya dokter itu hal yang biasa katanya, mungkin karena aku ganti dokter ya, itu hal yang biasa, dia cuma udah itu semua kuasa dari Tuhan gitu katanya. Jadi kita harus benar-benar relax, benar-benar positif, gak boleh sampai berpikiran aneh-aneh. Akhirnya aku coba tenang, cuma mungkin kan naluri ya bun ya, gak mungkin lah kita maksudnya bisa tenang setenang itu, soalnya kan ada riwayat seperti itu. Akhirnya pas waktu habis pulang dinyatakan katanya sehat itu, terus aku bilang, terus aku ngerasain semakin lama semakin sakit itu awalnya. Terus akhirnya aku pas waktu sore, aku ingat banget pas waktu sore itu aku langsung ngerasa kayak pengen pup, berasa kayak mens. Akhirnya keluar lagi gumpalan seperti ini pun, segini lagi bersama lendir-lendirnya juga. Terus aku di situ udah pasrah bu. Akhirnya aku nangis kenceng banget, rasanya kok gini ya, maksudnya aku udah kerasa keguguran lagi, pasti udah nggak ada janinnya, soalnya memang keluarnya segitu, cuma aku udah nggak ada harapan lagi gitu loh. Akhirnya aku cek lagi, kembali lagi ke rumah sakit USG. Terus katanya dokter bilang janinku udah nggak ada. Di situ kembali lagi keguguran lagi untuk ketiga kalinya. Akhirnya ya aku udah berusaha ikhlas lah pun, mau gimana, aku udah coba bertahanin, maksudnya aku sudah resign juga dari kerjaan aku. Akhirnya aku mungkin stres banget ya, akhirnya aku sudah nggak usah kerja dulu, mungkin biar positif lagi, aku tak banyak istirahat dulu. Akhirnya alhamdulillahnya lagi 2 bulan kemudian itu akhirnya aku positif lagi dari keguguran itu. Cuma untuk yang ketiga ini aku nggak dikuret, karena memang katanya dokter pas waktu di USG memang udah bersih janinnya, udah nggak ada, dan maksudnya kayak lendir-lendirnya juga nggak ada, cuma dikasih obat untuk penuntur yang sisa-sisa dari janinnya itu. Akhirnya 2 bulan kemudian positif, aku udah mungkin Allah kali ini bener-bener buat masnya hadiah mungkin dari beberapa kali keguguran kemarin, aku mikirnya gitu. Akhirnya berjalan, aku tes lagi positif ke dokter lagi. Akhirnya dokter bilang baik-baik saja, udah seperti pun, kayak aku pas waktu itu ini sempat tes kan untuk yang ke ini, tapi ini masih kecil pun, paling memang aku pas waktu itu USG-nya aku simpan itu pas kan kurang lebih aku usia kandunganku masih 2 bulan atau 3 bulan, soalnya sengaja memang, maksudnya nggak boleh balik ke dokter dulu kan, waktu itu memang masih ada corona kan, memang nggak boleh bolak-balik kan, terutama ibu hamil. Akhirnya 2 bulan itu baru aku baru aku cek ke dokter. Akhirnya udah katanya sehat gitu. Nah, akhirnya udah sempet 2 kali kalau nggak salah itu ke dokter yang berbeda lagi, kan katanya rekomend dari sini katanya baik, dokternya bagus. Akhirnya aku coba ke dokter yang ini, katanya juga baik-baik aja semua, terus dikasih vitamin, minum susu, buah tetap, sayuran. Nah, pas waktu itu umur 2 bulan, 3 bulan udah rasa nyaman. Mungkin tapi tetap aku memang tiap hamil sih selalu mual-mual itu pasti. Katanya kan kalau mual-mual itu kan sehat ya. Cuma nah ini yang aku bingung lagi. Ternyata akhirnya pas waktu usia kandunganku udah masuk 4 bulan, terus mau menginjak 5 bulan. Nah, itu mulai lagi pun. Malam pas waktu itu kebetulan suamiku kerja di luar kota, jadi aku pas waktu itu di rumah sendiri.
aku nggak ke rumahnya ibu aku, terus aku di rumah sendiri udah kerasa kayak pengen pipis terus, akhirnya mulai nyeri kayak awal mens lagi, aku positif, aku sudah istirahat terus, tadi aku cuma istirahat, akhirnya aku pergi ke rumahnya kakakku, ke rumah ibu aku, ada kakakku juga di situ pas waktu itu. Habis itu kira-kira jam 8 itu aku bilang ke suamiku, kok perutku sakit lagi. Dan suamiku mungkin kan karena usia kandungan aku udah besar ya, maksudnya kan masuk 5, hampir 5 lah, itu mungkin kan udah kerasa kayak ada kenang-kenangan kecil gitu kan, mungkin ada kerasa. Akhirnya pas waktu itu kurang lebih aku bawa ke bidan dulu pas waktu itu, katanya bidan, oh nggak apa-apa, kan mungkin nggak punya USG juga kan, maksudnya nggak apa-apa, biasa efeknya kayak gini kalau misalkan hamil, coba dibuat istirahat sampai dikasih kayak pereda nyeri gitu. Akhirnya karena aku ganti bidan, maksudnya kan habis dokter itu ke bidan itu, akhirnya aku nggak sempat minum obatnya punya bidan itu karena aku udah merasa sakit. Akhirnya semakin jam 10-an itu tambah sakit kayak muncul apa ya, kali ini bukan lendir merah, cuma lendir putih tapi banyak banget tuh. Aku apa ya, kayak lendir cuma banyak, karena aku kan nggak begitu paham. Akhirnya aku bawa ke waktu itu ke bidan terdekat sih biar dapat pertolongan cepat gitu. Akhirnya aku ke bidan, pas waktu dicek sama salah satu bidannya, itu katanya aku udah pembukaan 10, padahal usia kandunganku masih mau ke 6. Akhirnya aku minta gimana caranya agar kandungan aku bertahan pas waktu itu. Akhirnya katanya bidan memang nggak bisa, kalau memang pembukaan 10 mau nggak mau harus lahiran, karena memang nggak bisa udah ditahan lagi, kecuali kalau pembukaan 1 atau 2. Akhirnya aku dirujuk ke rumah sakit yang aku periksa, aku ke rumah sakit, akhirnya dicek lagi sama susternya, pembukaan 10 mau nggak mau harus dilahirkan. Di situ aku udah nggak tahu ya, maksudnya aku mau gimana lagi ya. Pas waktu aku cuma bisa nangis ke orang tua aku, cuma bisa bilang, kenapa harus aku yang alami. Akhirnya dokternya juga sempat sih pas waktu itu ngecek juga bilang minta maaf nggak bisa bantu, karena memang pembukaan 10 memang harus dilahirkan dengan paksa. Akhirnya aku masih bersikeras dipertahankan dulu, padahal ketuban dulu itu pas waktu itu dapat berapa menit, dapat berapa jam kira-kira di situ kan, nunggu reaksinya perut sakit itu. Akhirnya ketubanku pecah lagi. Udah anakku, cuma hebatnya anakku masih tetap, dia itu detak jantungnya masih ada, padahal pas waktu itu aku ketubanku pecah itu jam 12 malam. Akhirnya karena dokternya nunggu USG dokter kan jam 11, antara jam 11 siang, disuruh nunggu dulu. Jadi satu malam itu aku di rumah sakit dengan nggak ada ketuban, anakku tetap masih ada detak jantung, sama susternya tiap jam pasti dicek memastikan detak jantung. Cuma suster memang bilang misalkan memang ini dilahirkan pun jangan banyak berharap, karena memang ya terulang lagi pun, karena memang umur kandungan juga masih segitu, jadi nggak bisa dipertahankan. Akhirnya aku nunggu suamiku, pas waktu itu kan memang perjalanan dari Surabaya itu satu malam, kira-kira pulangnya kan nunggu bis itu ya, pulangnya sampai di rumah sakit itu kira-kira jam 7 pagi. Jadi aku semalam itu memang nggak tidur, udah bingung, pingin cepet gimana sih permasalahan ini, maksudnya siapa tahu masih ada cara lain. Ternyata memang katanya dokter juga nggak ada. Akhirnya suamiku pulang, terus nunggu sampai jam 11 dokternya datang. Akhirnya jam 11 aku di USG, udah percuma, janinnya ini ternyata sudah benar-benar lemah. Mungkin kan karena memang nggak ada air ketuban juga, jadi dia udah nggak bisa bertahan. Akhirnya aku harus terpaksa lahiran, kembali lagi di drip lagi. Aduh rasanya sakit banget tuh di drip, mungkin yang pernah tahu rasanya di drip, aduh sakitnya. Akhirnya aku di drip itu mulai kurang lebih jam setengah 2, kalau nggak salah jam 2 atau setengah 2 itu, sakitnya beberapa jam, kurang lebih jam 4 kalau nggak salah, sampai jam 4 aku rasain sakit. Karena memang anakku tuh nggak mau keluar, ya mungkin belum waktunya keluar ya. Akhirnya pas waktu itu habis di drip dapat berapa jam baru mulai mau ke jalannya keluar bayi itu. Akhirnya jam 4 keluarlah bayiku, laki-laki, aku namanya Muhammad, tapi dia sempat hidup pun. Aku pertamanya memang nggak boleh berharap sih, cuma ya namanya orang tua pasti kayak gitu kan, pasti aku berharap lah masih ada harapan sedikit hidup. Akhirnya sama suster langsung dibawa ke ruang bayi itu.
Duh, nggak ada bun, aku lihat fotonya, aku nggak sempet sama sekali lihat dia, nggak sempet, cuma suamiku aja yang lihat dia. Akhirnya aku dibawa ke ruang itu, udah habis dari melahirkan itu di ruangan lagi, dirawat inap itu. Terus dapat kurang lebih 4 jam itu, susternya udah, perasaanku udah nggak enak, susternya udah bilang, Pak, bisa ke ruangan bayi sekarang. Tapi mukanya itu udah nggak enak banget rasanya. Aku cuma aduh, udah, aku mikirnya udah wis nggak bisa ini. Terus akhirnya suamiku ke ruang bayi, habis itu balik ke ruanganku sambil meluk aku, bilang ya masih belum rezeki gitu katanya. Terus orang tua aku juga bilang ya sabar semua meluk aku. Akhirnya pas waktu itu udah benar-benar capek banget sih, ngerasain capek. Akhirnya aku udah mencoba ikhlas meskipun memang belum. Akhirnya pas waktu itu ya sudah, akhirnya bayi aku dibawa pulang, dimakamin langsung. Mungkin pas waktu itu aku ngerasa ya Bun ya, di luar sana juga banyak yang sama pernah ngerasain ya Bun. Mungkin aku terkadang itu dapat masukan, maksudnya support dari teman, dari keluarga, tapi kan dia kan belum pernah ngalamin gitu loh Bun. Jadi aku pribadi tuh pingin sih buat vlog ini, maksudnya aku pingin tahu mungkin di luar sana ada yang pernah ngalamin kayak aku nggak sih, terus habis itu solusinya seperti apa. Cuma karena aku mungkin kan mau ngobrol sama yang dokter-dokter kemarin kan, aku juga masih katanya diobservasi kan. Terus akhirnya pas waktu yang terakhir ini aku tanyain lagi, kenapa ternyata itu mulut rahimku itu tipis gitu katanya. Jadi semakin kandungan aku semakin membesar, mulut rahimku juga membuka. Ada nggak sih yang di luar sana ngalamin kayak aku? Jadi kalau misalkan memang hamil lagi harus diikat mulut rahimnya. Cuma aku ya nggak bisa bayangin ya, maksudnya apa itu operasi kecil kah? Apa gimana? Aku juga nggak bisa ngalamin sih. Cuma aku pingin sih masukan dari bunda-bunda mungkin di sana. Apa mungkin ada yang seperti aku? Terus solusinya gimana sampai berhasil? Bantu aku ya Bun. Aku mohon aja buat bunda-bunda di sana, cerita-ceritanya berbagi ya Bun. Mungkin ada yang mengalami keguguran yang berulang-ulang kali Bun. Mungkin buat bangkit itu susah banget, cuma karena udah terlanjur pengen banget punya keturunan, jadi emang kita dipaksa harus benar-benar harus bangkit. Ayo Bun ya, kasih masukan buat aku di sini ya Bun. Oke, untuk vlog berikutnya kita lanjutkan besok-besok ya Bun. Mohon masukannya ya Bun, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan sebarin video-video ini ke sosial media kamu, agar bunda-bunda yang di sana yang pernah ngalamin kayak aku, kita sama-sama saling support lah Bun. Oke, ya terima kasih ya bunda-bunda udah dengerin vlog-vlog aku. Untuk kedepannya bantu aku ya Bun sampai aku berhasil. Oke, terima kasih ya bunda di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.